pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Yang sampai hari ini saya belum paham tentunya adalah dasar daripada efisiensi ini. Apakah penerimaan negara yang tidak tercapai perlu lebih transparan? Arahan Presiden itu, program-program yang selama ini tidak terukur, tidak bisa diukur keuntungannya, manfaatnya bagi publik, itu ditiadakan. Seremonial dikurangi, perjalanan dinas dikurangi, tapi yang pelayanan publik tidak dikurangi. PSO, Public Service Obligation, tidak dikurangi. Kalau berhasil memperbaiki struktur dari APBN kita yang sangat heavy untuk belanja birokrasi, itu akan lumayan gitu untuk bisa mengakselerasi perekonomian. Selamat malam pemirsa, setelah 100 hari dilantik, Presiden menerbitkan instruksi efisiensi. Dan anggaran sejumlah kementerian lembaga dan transfer daerah dipangkas mencapai 306,669 triliun rupiah. Dan niat hemat yang disebut Presiden demi rakyat dinilai pengamat memiliki sejumlah konsekuensinya terutama kepada publik. Gelombang PHK, berkurangnya kualitas pelayanan publik, hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tetapi kemarin pemirsa, Presiden sempat menyebut ada raja kecil yang melawan efisiensi anggaran yang menjadi amanatnya. Siapakah raja kecil yang dimaksud dan apa dampak efisiensi anggaran untuk rakyat? Bersama saya Aryo Ardi, inilah Interupsi Prabowo. Ada yang melawan soal efisiensi anggaran. Dan sudah hadir bersama kami malam hari ini, di sebelah kanan saya ada Mbak Adita Irawati, Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam Mbak Adita. Selamat malam Mas Aryo. Ada Mas Muhammad Haikal, politisi Partai Gerindra, juga Wakil Ketua Komisi 11 DPR. Selamat malam Mas Haikal. Selamat malam. Dan di sebelah kiri saya ada Mas Ubedillah Badrun, analis sosial politik dari UNJ Jakarta. Selamat malam Mas. Selamat malam Mas. Sehat Mas? Sehat alhamdulillah. Selesai masalah ya? Selesai udah. Dan Mas Huda, Nailul Huda, Direktur Ekonomi Deselio. Selamat malam Mas Nailul Huda. Malam juga Mas Aryo. Dan juga mahasiswa dan mahasiswi dari UNJ Jakarta. Selamat malam, terima kasih sudah hadir bersama kami malam hari ini. Dan langsung saja saya akan membuka acara ini dengan bertanya langsung kepada Mbak Dita. Mbak Dita, hari ini Menteri PU mengatakan akan ada studi banding ketiga negara, Turki, Mesir, dan India untuk desain kantor yudikatif dan legislatif di IKN. Kami ingin mengkonfirmasi apakah benar itu arahan langsung dari Presiden, Mbak Dita? Ya, yang jelas apa yang kemudian dilakukan oleh para menteri tentunya sesuatu yang juga sudah dikonsultasikan ya. Dan seperti yang juga disampaikan juga bahwa yang namanya pembangunan IKN itu tetap akan dijalankan ya. Dan bahwasanya kemudian Kementerian Teknis ini akan melakukan studi banding. Tentu ini ada tujuan untuk tadi ya, bagaimana nantinya IKN betul-betul bisa menjadi sebuah ibu kota secara politis di mana ada yudikatif, legislatif, dan eksekutif semua ada di sana. Begitu. Dan ini apakah menjadi bagian juga dari obrolan ketika Presiden Erdogan datang ke Jakarta dan Bogor 2 hari lalu, Mbak Dita, dengan Presiden Prabowo? Bisa saja demikian ya, karena ketika bertemu dengan Pak Presiden Erdogan kan memang salah satu yang dibahas soal itu ya, hal-hal yang mungkin bisa dikerjasamakan antara Indonesia dan Turki. Baik, kita balik ke masalah kita malam hari ini, Mbak Dita, Ya. soal efisiensi anggaran. Ya. Ketika seorang presiden membicarakan hal ini atau mengutarakan hal tersebut kepada publik, tentunya ini eskalasinya tuh sudah meningkat, Mbak. Apakah sebelumnya sudah pernah dibahas di sidang kabinet atau rapat kabinet, Mbak? Ya, sebenarnya dalam berbagai kesempatan, bahkan ketika beliau masih dalam pencalonan ya, bicara soal efisiensi birokrasi itu ada di dalam program prioritas Presiden ya. 17 program prioritas, salah satunya adalah efisiensi anggaran dan birokrasi. Lalu ketika beliau terpilih, ini langsung kan beliau dalam 3 bulan pemerintahannya langsung itu direalisasikan.
dengan menyampaikan bahwa harus dilakukan efisiensi dalam rangka untuk bisa mengembalikan itu kepada rakyat. Jadi program-program yang dirasa tidak berdampak langsung kepada rakyat, tidak mendorong produktivitas rakyat, itu harus coba dikurangi. Dan kalau kita ibaratkan, mungkin ini sudah sering dengar ya, bahwa kalau tubuh kita ini terlalu banyak lemak, otot ini tidak komposisinya tidak banyak, ini kita bergerak kan juga jadi kurang ya. Kesehatan dalam anggaran ini juga kurang. Itulah mengapa yang namanya otot itu adalah program-program yang dampaknya itu masif buat masyarakat. Dan ini arahan Pak Presiden dari awal gitu ya kepada para pembantunya. Harus dilakukan efisiensi karena program-program ini harus bisa memberikan dampak langsung kepada rakyat. Seperti layanan publik ya, kemudian juga kepada yang namanya yang bisa menciptakan lapangan kerja. Kemudian juga yang bisa memberikan produktivitas masyarakat jadi meningkat. Itu adalah hal-hal yang harus menjadi prioritas. Sementara lemak-lemaknya tadi, yang hal-hal yang mungkin kurang punya dampak kepada masyarakat harus bisa dikurangi. Baik, saya ke Mas Ubedillah. Mas Ubed, ketika seorang presiden mengutarakan sesuatu hal ke publik, apa sih maksud yang Anda cermati dari pernyataan Presiden Prabowo di Surabaya Senin lalu? Ya, saya kira sebetulnya agenda efisiensi itu menunjukkan atau membenarkan bahwa pemerintahan sebelumnya itu buruk. Pemerintahan Pak Jokowi maksudnya? Ya. Oke. Jadi anggaran yang tidak efisien. Bahkan saya sampai kaget juga sampai nilainya hampir 300, kurang lebih 300 triliun kan. 306. Berarti 10% dari APBN. Bayangkan. Jadi selama ini betapa banyak anggaran yang dipermainkan oleh pemerintahan sebelumnya. Ini catatan saya pertama. Oke. Yang kedua, tentu proses efisiensi itu basisnya mesti saintifik. Jadi ada argumen-argumen ilmiah yang mesti dibangun. Apa sih alasan pokok kemudian harus dilakukan efisiensi itu? Bukan sekedar narasi bahwa kita ingin untuk kepentingan rakyat. Ternyata juga tidak kok. Faktanya misalnya anggaran pendidikan yang merupakan mandatory spending ikut dikurangi. 20% itu ikut dikurangi. Jadi untuk rakyat yang mana? Jadi saya kira proses efisiensi itu menurut saya yang dilakukan saat ini itu tidak transparan, tidak menunjukkan prinsip-prinsip good governance sebetulnya. Transparan dong, jelaskan argumennya. Bukan hanya melihat data anggaran, oh ini lebih nih, kurang, lebih kurang. Ataukah mungkin sebenarnya fungsi dari kementerian lah yang bisa membelejeti di mana harusnya transparansi dan juga detail anggaran per mata anggaran untuk dijelaskan kepada publik, Mas Ubed? Iya, saya kira itu. Lalu bahas skala prioritas. Artinya ketika Presiden menjelaskan cukup secara global saja, secara general saja, tetapi detailnya itu adalah tugas dari masing-masing menteri. Iya, karena Presiden ini kan sebetulnya juga representasi dari negara ya. Ketika Presiden menyampaikan bahwa betapa pentingnya efisiensi, para menteri mesti menafsirkan secara rasional. Tidak kemudian gerasa-gerusu begitu, membabi buta, pokoknya efisiensi. Oke. Padahal rakyat membutuhkan pendidikan yang berkualitas. Rakyat membutuhkan kesehatan yang layak. Rakyat membutuhkan pekerjaan yang cukup. Baik. Saya kira 3 agenda itu mestinya menjadi dijalankan sesuai dengan konstitusi saja. Baik. Karena jelaskan harus 20% untuk pendidikan. Ya, jadi amanat bayangkan, konstitusi. Iya, amanat konstitusi. Bayangkan 20% yang selama ini ditulis di dalam konstitusi itu dan termasuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang tahun 2003 itu saja nggak sampai itu 20% itu. Baik, saya ke Mas Hekel. Mas Hekel, menurut pandangan Mas Hekel sebagai anggota DPR, Wakil Ketua Komisi 11 dan juga anggota fraksi Partai Gerindra tentunya, apakah kementerian ini cukup bisa memahami maksud dari pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo? Jadi memang pemotongan anggaran ini sebetulnya gini, yang diharapkan oleh Pak Prabowo itu kan bukan pemotongan seperti yang tadi disampaikan ini tidak jelas ya. Beliau itu kepengen supaya setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah, kan kita sering dengar ada jargon spend better. Okay. Nah, ini realisasinya harus benar-benar spend better. Jadi beliau itu kan lihat loh ini kok banyak sekali belanja-belanja yang kelihatannya mengada-ada. Kita buat contoh aja ya. Kita sering kali ini sebagai warga Jakarta aja sering mengeluh menjelang akhir tahun kok sering ada galian jalan. Kayaknya ngabis-ngabisin anggaran akhir tahun. Belum lagi sering kali mungkin ada
pejabat-pejabat yang keliling-keliling di bulan-bulan Oktober, November, Desember terkesan ngabisin anggaran buat jalan-jalan. Nah, yang hal-hal seperti ini kan beliau juga paham gitu kan. Nah, obrolan soal belanja di efisiensikan ini sebetulnya udah obrolan beliau karena saya dari Partai Gerindra dari belasan tahun yang lalu. Hari ini kita lagi tadi acara Rapimnas merayakan 17 tahun kita Partai Gerindra dan selama Pak Prabowo terpilih lagi ya sebagai Ketua Umum Gerindra ya. Alhamdulillah beliau terpilih lagi untuk memimpin Gerindra sampai 2030. Tapi ya selama kita di Gerindra ya obrolan ini nggak berubah. Beliau itu konsisten bahwa beliau merasa di Indonesia ada pengelolaan keuangan yang tidak baik sehingga ada kebocoran uang. Nah, kebocoran itu kan ada dua, ada di soal penerimaan dan di pengeluaran. Nah, hari ini yang ditanganin dulu di soal pengeluaran. Oke. Nah, di pengeluaran ini kan macam-macam. Nah, tapi salah satu yang kita lihat kasat mata lah, beliau bilang masa di dalam anggaran pemerintah di bulan-bulan akhir itu ada belanja ATK bisa 40-an triliun. Mau beli apa 40-an triliun? Apa, itu disposal emang kita masih sekali pakai buang ya? Nggak punya handphone bisa kirim-kiriman data gitu kan. Belum lagi belanjanya pejabat-pejabat itu 45 triliun untuk ke luar negeri dan seterusnya. Nah, yang begini-begini kan sebenarnya bisa dipakai buat lebih baik untuk keperluan rakyat. Nah, itulah yang kita fokuskan. Saya ke Mas Huda. Mas Huda, dari Selyos melihatnya apakah yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini sudah tepat? Tadi kalau dari Mas Umes kan intinya adalah harus lebih detail lagi supaya masyarakat paham gitu loh. Apa sih sebenarnya tujuan dari pemerintah? Silakan Mas Huda. Ya, yang pertama seperti ini. Kita melihat bahwa jikalau Prabowo sudah memikirkan lama untuk efisiensi anggaran ini, menutup kebocoran dan sebagainya, tentunya ketika pengesahan Undang-Undang APBN kemarin, itu jangan lupa Undang-Undang APBN itu disahkan zamannya Prabowo. Desember. Walaupun memang pembahasannya sudah mulai dari September, Oktober. Pak, itu salah itu. Undang-Undang APBN itu disahkannya masih pemerintah Pak Jokowi di bulan September. Kalau yang Desember kan nggak ada pembahasan juga kan? Nggak ada, Pak. Ada revisi. Di Desember ada juga sebenarnya. Di Desember nggak ada, Pak. Ada. Kalau ada saya pasti tahu lah, saya anggota DPR. Ya, saya juga membaca berita bahwa itu memang ada undang-undang ketika pengesahan di September, kemudian ada pembahasan lagi di DPR hingga Desember itu untuk beberapa program. Makanya kalau kita lihat sebenarnya ini juga tidak menjadi tanggung jawab pemerintahan sebelumnya sebenarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita melihat bahwa ada beberapa program yang disampaikan oleh Prabowo untuk MBG dan sebagainya, kembalikan ke rakyat kecil dan sebagainya, artinya adalah ketika pembahasan program ini di awal, artinya ini tidak prudent dalam artian dari mana sumber pembiayanya. Nah, inilah yang saya selalu katakan bahwa ayolah kita terus terang aja, apakah memang pemerintah ini punya uang atau tidak sebenarnya untuk membiayai MBG atau program-program lainnya. Adalah kita terus terang saja gitu kan, apakah punya uang atau tidak gitu kan. Nah, karena kalau punya uang, otomatis sebenarnya efisiensi anggaran, pemutaran anggaran atau tadi restrukturisasi ya bahasanya kan, itu tidak akan dilakukan. Tapi ketika tadi Mas Hekal mengatakan ada anggaran pos-pos mata anggaran yang tidak masuk akal, seperti misalnya ATK ataupun perjalanan ke luar negeri di akhir tahun, itu bukankah itu memang harus dipotong, Mas Huda? Iya, kalau mau dipotong sebenarnya ya dari sisi kementerian lembaga yang terlalu banyak juga harus. Artinya tidak sebesar anggaran dipotong saat ini, seperti itu? Iya, kalau kita lihat sebenarnya kalau memang Prabowo mau konsisten secara efisien dan sebagainya, tentu dia harus melihat dari sisi koalisi yang gemuk misalkan. Itu kan kontradiktif sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo saat ini, dengan apa yang dilakukan kemarin. Menunjuk menteri itu kepala lembaga 49 lebih, itu kan sebuah pemborosan. Apa yang dilakukan sama Vietnam, USA dan sebagainya itu udah efisiensi. Kalau yang dilakukan oleh Prabowo saat ini bukan efisiensi, emang nggak ada uang aja, sehingga harus memutar uangnya dan anggaran-anggaran itu untuk membiayai MBG, itu aja sebenarnya. Artinya bukan efisiensi, tetapi untuk mengalihkan anggaran ke program yang lain. Bukan menutup kebocoran, emang nggak ada uang aja sebenarnya. Oke, Mbak Dita silakan Mbak, komentarnya Mbak. Ya, ini sebenarnya kan kalau kita perhatikan tadi ya kembali lagi. Banyak sekali yang inefisiensi sebenarnya di dalam anggaran kita ya. Tadi sudah disebutkan angkanya tadi. Salah satunya betul Mas, ATK itu alat tulis kantor itu 40 triliun. 1 tahun ya kalau dicoba diakumulasikan dari semua kementerian. Nah, ini kan sesuatu yang adakah dia dampaknya kepada masyarakat? Kita harus akui tidak ada kan secara langsung gitu. Padahal kalau kita hemat saja 50%,
itu sebenarnya angka 20 triliun itu bisa membangun renovasi sekolah yang memang tahun ini dianggarkan sekitar 17 triliun. Jadi ini sebenarnya itu tadi ya, bagaimana yang namanya efisiensi, karena sekarang ini kita melihat banyak sekali hal-hal yang sebenarnya masih bisa dihemat di kementerian, itu coba kita alihkan untuk bisa memberikan program yang lebih real gitu ke masyarakat ya. Jadi bahwasannya tadi ada pendapat soal itu, sebenarnya kita kembali lagi bahwa semangatnya ini kan kita ingin jangan sampailah ada yang bocor, ada yang tidak efisien, yang itu rakyat cuma bisa nonton. Untuk MBG apakah pemerintah masih punya uang, Mbak? Jangan dijawab dulu, Mbak ya. Kita akan lihat jawabannya usai pariwara. Tetap bersama kami di Interupsi. Mbak Dita, apakah pemerintah masih punya uang yang cukup untuk membiayai program makan bergizi gratis? Karena kan begitu besar sekali ya pemotongan anggaran yang dilakukan saat ini ya. Ya kalau tidak ada, ya tentu tidak beranilah dijalankan ya. Okay. Ada, dan itu sudah dialokasikan tahun ini. Sebenarnya itu angkanya kan 71 triliun. Ya, dan itu mentargetkan sekitar lebih kurang 15 juta penerima manfaat tahun 2025. Namun demikian Pak Prabowo, Pak Presiden kemudian melihat bahwa ternyata banyak sekali aspirasi masyarakat itu untuk bisa mendapatkan segera. Jadi target yang 82 juta itu diminta oleh Pak Prabowo untuk bisa diakselerasi tahun ini begitu. Jadi angka 71 triliun dirasa memang harus ada penambahan. Sehingga saat ini masih dibahas ada sekitar tambahan 100 triliun rupiah. Jadi itu yang sedang disiapkan untuk makan bergizi gratis. 100 triliun itu apakah diambil dari 306 yang dihemat saat ini, Mbak Dita? Beberapa seperti itu diambil dari situ, dan sebenarnya sudah disampaikan juga ya oleh Pak Prabowo bahwa yang namanya penghematan ini untuk tadi program-program yang sekali lagi memang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Dan salah satunya ini adalah program makan bergizi gratis. Kemudian nanti juga ada renovasi sekolah, ada program-program lain ya yang memang terkait dengan tadi bagaimana rakyat itu bisa langsung merasakan. Dan ini sebenarnya kan juga perwujudan visi dan misi beliau. Bahwasanya peningkatan kualitas sumber daya manusia itu menjadi prioritas saat ini. Dan salah satunya tentu fokus di kesehatan dan juga sumber daya manusia, dalam hal ini juga pendidikan. Oleh karena itu beliau juga mempercepat tuh program-program yang masuk di dalam program hasil terbaik cepat. Termasuk makan bergizi gratis, kemudian ada juga cek kesehatan gratis. Dalam waktu dekat nanti kita juga akan laksanakan tadi renovasi sekolah. Jadi hal-hal itu yang kembali lagi, ini adalah otot gitu, ototnya negara kita ya, sehingga prioritasnya ada di sana. Sementara tadi yang memang akhirnya bisa malah justru menjadi lemak yang tidak menguntungkan bagi tubuh negara kita, yaitu dipangkas lah gitu. Mas Huda, masih ada uangnya MBG? Ya, tentu gini seperti ini. Kalau kita bicara mengenai efisiensi dan sebagainya gitu kan, tadi sampaikan juga sama Mbak Dita mengenai pendidikan gitu kan. Kita lihat di rincian di Kementerian Tinggi dan Saintek ya. Sekarang kan udah dipisahkan. Pak Satrio ya? Ya Satrio, sama satu lagi yang di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya. Itu kita hitung ada pengurangan sekitar 30 T. Di Kementerian Kesehatan itu ada pengurangan sekitar 20 T. Itu yang kita lihat di beberapa paparan pemerintah gitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat sebenarnya MBG ini kalaupun sudah berjalan dengan baik, tentu tidak ada masalah di lapangan sebenarnya. Kalau ada uangnya ya. Kita mendengar di beberapa media gitu kan, ada yang belum dibayar dan sebagainya. Kemudian ini vendor yang Anda maksud ya? Vendor, ya. Kemudian ada beberapa yang mungkin ya kalau kita bilang MBG ini lebih baik, kalau boleh saya sampaikan, itu ada reformulasi sebenarnya. Karena apa? Reformulasi penerima, jumlah penerima maksudnya? Jumlah penerimanya. Karena gini, ini kan kalaupun dipaksakan, kita sudah hitung sebenarnya. Kalau dipaksakan dengan anggaran 10.000 untuk defisit anggaran, ini bisa mencapai 3%. Lebih dari 3%. Kita udah hitung untuk dari penerimaan negara, kemudian tapi kita belum hitung untuk efisiensinya ya. Tapi kalau tidak ada efisiensi, kalau itu 100%,
itu lebih dari 3%. Dan tentu Mas Haikal juga tahu kalau 3% itu pasti akan berakhir pada impeachment pastinya. Nah, inilah yang kita sampaikan bahwa MBG ini tidak bisa langsung ujuk-ujuk ke 82%. Oke. Memang benar kalau sampaikan bertahap dan sebagainya, dan itu kita kalau bertahap itu masih aman. Tapi kalau 82 juta penerima langsung, itu kita bisa pastikan kalau tidak ada efisiensi, itu defisit APBN terhadap GDP 3%. Oke, Mas Haikal, apakah mungkin untuk memformulasi ulang jumlah penerima MBG? Kalau menurut saya sih bukan gitu ya. Ini saya klarifikasi dulu. Yang jelas tadi kalau cerita uangnya ada. Kita ini nggak merubah size APBN. Dengan penghematan ini semua APBN nggak ada. Penggunaan yang sekarang sudah ditentukan, yang kita anggap mungkin ada waste-nya itu kita kurangin, supaya kita bisa alihkan ke yang lebih produktif. Nah, yang lebih produktif itulah yang tadi disampaikan ke program-program yang lebih ada manfaatnya buat rakyat. Dan sikap itu sudah ada di Pak Prabowo dari zaman dulu. Saya pertama kali jadi anggota DPR itu 2014. Saya jadi anggota Komisi 6 dan salah satu keputusan pertama yang saya harus ambil waktu itu adalah penyertaan modal negara pada BUMN. Pada saat ambil keputusan waktu itu Menteri BUMN-nya Bu Rini, kita kalau nggak salah menyuntik sekitar 40 triliun ke beberapa puluh BUMN, dan arahan dari Pak Prabowo-nya, kamu pilih suntikan ke BUMN yang paling berdampak kepada rakyat, yang paling bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat langsung. Itu yang kamu suntik BUMN-nya. Jadi arahan seperti itu sudah dari dulu, itu yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Nah, hari ini beliau jadi presiden, ya sama aja gitu kan. Nah, size APBN-nya tidak berubah. Kalau yang tadi target 82 sebagaimana disampaikan 82 juta itu memang kita lakukannya bertahap. Bertahap itu ada dua. Satu, sistemnya juga harus kita masukkan in place karena dapur-dapur yang lagi disiapkan, sekolah-sekolah yang dapurnya lagi kan dapur ada yang lewat Kodim, ada yang lagi sistem kerjasama dengan pihak ketiga, ada yang lagi kita mau implementasikan di sekolah, itu juga perlu tenaga kerja BGN. Nah, tenaga kerja BGN-nya juga perlu disertifikasi, perlu dididik dulu, baru disertifikasi. Jadi mereka juga harus kita masukkan in place. Lalu sistem digital dan sistem keuangannya semua juga harus masuk. Jadi kan nggak bisa juga kita kucurin duitnya semua ready, sedangkan sistem buat distribusinya nggak ada. Gitu. Artinya formula jumlah penerima yang saat ini sudah berjalan di tahun 2025 akan terus dipertahankan setiap tahunnya, Mas Haikal? Bukan. Kita akan melakukan akselerasi, begitu juga percepatan, tapi juga harus diimbangin dengan persiapan infrastrukturnya, kira-kira begitu. Baik. Begitu infrastrukturnya siap, tentu duitnya kita harus siapin. Jadi ini kejar-kejaran, duit siap, tapi infrastruktur juga harus siap. Ya, berbarengan ya. Berbarengan. Saya ke Mas Ubed. Mas Ubed, salah satu yang menarik dari statement Pak Prabowo di Surabaya Senin lalu adalah soal raja-raja kecil. Dari amatan Mas Ubed, siapa sih orang-orang itu? Ya, saya kira tafsirnya bisa dua. Yang tahu sebenarnya Prabowo ya. Betul. Sayangnya Prabowo tidak jujur. Tidak jujur kenapa? Oh, tidak terbuka. Tidak terbuka ya, untuk menjelaskan siapa yang dimaksud dengan raja kecil. Sehingga kemudian publik termasuk akademisi berhak untuk menafsirkan. Ya. Tafsir pertama adalah raja kecil adalah menteri-menteri itu. Seolah-olah dia punya otoritas penuh untuk mengatur keuangan atau bahkan dirjen-dirjen sehingga nggak mau diganggu begitu. Dia seperti raja. Tafsir yang kedua bisa jadi ada raja lain yang tidak di kabinet tapi ikut ngatur-ngatur. Raja lain tidak di kabinet tapi dia punya kepanjangan tangan dan ikut mengatur. Iya betul, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya bagi Prabowo itu raja kecil tapi dia daya aturnya itu luar biasa. Kalau misalnya ada orang di luar kabinet tapi dia punya kemampuan untuk bisa mengatur keuangan negara, berarti bukan raja kecil dong Mas sebutannya. Iya, itu sebenarnya bahasa sindiran Prabowo terhadap raja kecil itu. Artinya Prabowo mengatakan sebenarnya kamu tuh kecil gitu. Tapi kamu raja, kira-kira begitu. Dan itu warning sebetulnya bagi yang disebut raja itu. Dari dua alternatif itu Mas Ubed lebih berat ke yang mana? Lebih condong yang kemana? Ya, saya kira biar publik yang menilai ya. Tapi saya kira ya dua-duanya memungkinkan ada benarnya ya. Oke. Yang tahu hanya Prabowo Mas. Baik, saya sebenarnya mau memberikan catatan juga tuh buat dua itu karena menurut saya bayangkan ya infrastruktur makan bergizi ini juga belum siap, tapi kemudian atas alasan efisiensi kemudian mereka mengalihkan anggaran dan katanya anggarannya tidak berubah. Jadi sebetulnya ini bukan efisiensi, ini mengalihkan aja, realokasi sebetulnya, realokasi anggaran.
dari misalnya anggaran pendidikan dialihkan ke makan bergizi gratis dan luar biasa besar dan dampaknya merugikan buat mahasiswa juga. Kartu Indonesia Pintar Mahasiswa akan hilang kemungkinan besarnya. Kemudian UKT juga naik ya katanya kemungkinan. Iya, UKT akan dipastikan naik karena kondisi keuangan kampus yang makin berkurang dan ini kan dampaknya luar biasa. Jadi argumen bahwa efisiensi itu untuk rakyat itu zong, artinya tidak kuat argumennya. Oke. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita dalami lagi misalnya, makan bergizi ini dimasukkan di dalam anggaran pendidikan misalnya. Ya karena ini negara apa ini? Harus ada argumen konstitusionalnya dong. Apa dalam konstitusi? Apa dalam undang-undang? Rujukan pendidikan itu ada dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang tahun 2003 itu. Oke. Isinya tidak ada satu kalimat pun di dalam undang-undang itu yang menyebutkan perlu anggaran untuk makan bergizi. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Mas Ubed. Tidak ada dasar hukumnya. Ya. Kalau masuk ke anggaran Gini, pendidikan. Pak, enggak, itu agak berasumsinya agak keliru ya. Karena yang dipotong itu kan seperti seremonial kantor. Perjalanan dinasnya para pejabatnya. Saya paham itu Mas. Terus uang rapat-rapat, bukan uang program. Jadi pelayanan untuk publik tidak boleh disentuh, program-program pelayanan buat masyarakat tidak boleh disentuh. Kalau sampai ada yang tersentuh berarti waktu pembentukan daripada anggarannya mereka itu agak keliru. Saya paham di situ. Pertanyaan saya, ketika efisiensi itu ngambil dari anggaran pendidikan itu dialihkan ke makan bergizi, itu yang jadi persoalan. Oh gini. Ada dibuka peluangnya untuk menteri yang bersangkutan mengajukan kembali kepada presiden, tapi ajukan yang benar. Kalau memang mau dikasih buat anak-anak kuliah, mau dikasihkan buat anak-anak SMA, ajukan dalam program yang benar yang enggak diisi dengan peluang-peluang untuk diborosin di dalam kementeriannya sendiri. Kira-kira begitu Pak. Dan ini, jadi waktu isi APBN gimana ya? Saya harus luruskan ya, karena ini kan masih dalam proses ya Mas Ubed ya. Ibarat ini kita kalau sinetron ini masih dalam seri, ada 10 episode, ini belum sampai episode terakhir gitu. Jadi masih ada seri-series di mana ini proses berjalan. Apa yang kemudian kita dengarkan soal pendidikan ya, anggaran untuk pendidikan itu belum sesuatu yang final. Jadi kita tidak bisa juga berasumsi bahwa akan ada kenaikan UKT, ada pemotongan ini, itu kita belum bisa menyampaikan itu. Kita masih harus menunggu keputusan artinya nanti. Perkataan Pak Menteri salah? Proses, ini sebuah proses. Ini problem. Ya. Dalam manajemen pemerintahan. Bagaimana seorang menteri pernyataannya kemudian didengar oleh publik, tapi ternyata itu tidak benar. Oke. Saya tidak bisa tidak benar ya, belum selesai. Ya prosesnya belum selesai. Kan Anda mengoreksi kan? Jadi kita harus tunggu dulu. Kan? Kita tunggu dulu prosesnya sampai kemudian ini final. Karena ini kan baru proses untuk rekonstruksi anggaran. Ya. Ini belum sesuatu yang diketok palu dan akhirnya kita mengambil kesimpulan bahwa akan ada pengurangan ini itu. Ini masih dalam proses. Oke. Mari kita tunggu. Kita tahan di kata-kata proses, kita akan lanjut lagi usai pariwara. Tetaplah bersama kami di Interupsi. Mas Hekal, dengan adanya penghematan anggaran ini, saya mengartikannya secara tidak langsung Presiden sedang men-challenge ataupun juga sedang meminta setiap kementerian agar memberikan anggaran yang masuk akal, yang benar-benar pro dengan rakyat. Pertanyaannya, apakah sampai malam hari ini masih bisa dari setiap kementerian itu untuk mengajukan ulang anggaran yang mereka butuhkan, Mas? Bisa. Jadi saya brief dulu lah. Mekanismenya ini kan kemarin, sekalian saya koreksi tadi yang disampaikan sebelumnya. APBN kita sekarang ini kan berdasarkan ketok palu terakhir di eranya Presiden Pak Jokowi. Itu diketok di 19 September kalau nggak salah. Masih era DPR yang lalu, Presiden yang lalu. Dan pada saat itu Pak Prabowo dikasih ruang quick win programnya sekitar 120 triliun. Nah, pada saat beliau menjabat ini, kan ada beberapa isu, salah satu yang pertama adalah PPN kalau kita masih ingat. Nah pada saat PPN itu kita masih ingat pada tanggal 31 Desember, Presiden Prabowo datang ke kantor Kementerian Keuangan, terus di situ kan ya kita bisa kebayangkan Menteri Keuangan juga agak khawatir segala macam, tapi Pak Prabowo yakin ini yang terbaik untuk rakyat adalah untuk mengenakan PPN 12% hanya untuk barang mewah. Dan pada saat itu mudah-mudahan rakyat semua senang dan malam itu Pak Prabowo juga bahagia bisa
malah ke Bundaran HI ikut merayakan tahun baru bersama rakyatnya. Lalu setelah itu beliau di sana kan juga terima pemaparan tentang belanja-belanja kementerian, di mana beliau lihat coba ini dipelajarilah. Di situ dijelaskan oleh Kementerian Keuangan sistem yang mereka biasa pakai, dan di situ bisa dilihat itu sebetulnya rincian sampai ke satuan 9. Oke. Dan di satuan 9 situ beliau tentu minta timnya beliau untuk meneliti setiap kementerian. Nah di situ baru ketahuan, oh ternyata banyak sekali nih keborosan-keborosan yang sebetulnya bisa dipakai untuk penghematan dan bisa dipakai untuk yang lebih produktif. Dan sekarang masih bisa untuk kementerian melakukan. Dulu kita kan di Inpres nomor 1 itu kan diberikan waktu sampai tanggal 14 untuk melapor kembali penghematan yang sudah dilaporkan ke DPR. Jadi sampai hari ini tadi semua ketok-ketok palu di DPR untuk persetujuan penghematan. Persetujuan penghematan itu adalah tidak ada perubahan program ataupun apa-apa, tapi persetujuan dari DPR bahwa program-program yang sudah disepakati sebelumnya, misalnya kayak Kementerian PU 110 triliun, disepakati adalah penghematannya kira-kira 50%, jadi sekarang ada 55 triliun misalnya. Nah itu kita sepakati bahwa program yang separuhnya itu dibintangin. Kalau bantuan untuk perguruan tinggi gimana Mas? Karena kan ada kekhawatiran munculnya ataupun kenaikan harga. Jadi akhirnya itu disepakati untuk dibekukan, dibintangin tuh kalau istilahnya itu di hold gitu kan. Nah sebelum dialokasikan untuk yang lain-lain, tentunya masing-masing menteri ya seperti kita dengar mungkin ada yang keberatan itu sekarang tolong ajukan, tapi sekarang benar-benar dipastikan bahwa di dalamnya ini nggak ada pemborosan yang aneh-aneh. Seperti tadi saya bilang, kalau memang ini untuk kepentingan mahasiswa, untuk kepentingan pendidikan, kepentingan kesehatan, programnya benar-benar, jangan diisi. Kalau kita masih ingat, saya kalau nggak salah dulu program stunting tuh, ada yang misalnya buat bantuan 2 miliar sampai ke rakyat, ongkos untuk menyampaikan program itu ke rakyat 8 miliar. Ya. Kan nggak masuk akal. Nah yang begitu-begitulah, ini kan jadi ujian nih buat para menterinya. Kalian ya kalau ngajuin, sekarang tolong diteliti yang benar, supaya benar-benar efektif. Rupiah per rupiahnya ini nyampainya tuh benar gitu. Oke, Mas Huda silakan. Ya, ini menarik. Sebenarnya kalau kita lihat, memang pola kebijakannya Prabowo itu kan selalu pada menit-menit terakhir menyampaikan, saya ini untuk rakyat. Tapi ingat, ini kita mungkin membahas sedikit tadi karena membahas PPN 200% ya. Itu kita ingat banget lah pembahasannya itu mulai dari kapan dan sebagainya. Pun dengan Prabowo ketemu sama timnya Mas Haikal yang tim Komisi 11 ya, pada saat itu juga sampaikan kan. Tapi masalahnya adalah pembantu presidennya tidak memutuskan dan bahkan hingga 31 Desember Mas. Ini kalau menurut saya bukan suatu praktik negara yang baik sebenarnya. Ketika masyarakat ini tidak mengerti bagaimana sih kelanjutannya dari 12% ini seperti apa dan sebagainya. Ini sebenarnya ada problem ketika menerjemahkan arahan atau seperti apa Mas Huda? Ya itu pasti akan ada problem bahwa apakah yang menerjemahkan arahan atau arahannya tidak diterima dengan baik oleh para pembantu presiden. Kita nggak tahu, itu yang tahu pasti pembantu presiden akan baca seperti apa. Tapi yang saya baca adalah memang kasus-kasus seperti ini ataupun pola-pola seperti ini berulang. Kita bukan hanya di PPN 12%, kemarin gas LPG 3 kg, pun dengan yang masalah efisiensi anggaran. Kita kemarin mendengar bahwa ada beberapa yang karyawan TVRI, RRI yang dia dirumahkan dan sebagainya, itu adalah bentuk dari penerjemahan efisiensi anggaran yang masuk ke operasional. Oke. Ya, tapi mereka datang ke DPR, terus DPR bilang tidak jadi untuk diefisiensikan. Nah ini kan praktik negara yang tidak baik sebenarnya. Ada orang yang dia berusaha untuk memotong, tapi ada orang Prabowo sendiri yang dia bilang ini buat rakyat dan sebagainya. Baik, saya ke Mas Ubed. Mas Ubed dari sisi politik membaca seperti apa sih kondisi seperti ini? Ini seperti test the water sebetulnya. Jadi seolah-olah kita coba efisiensi, nanti kalau nggak ada yang protes kita jalan terus itu. Jadi bernegara tidak menjalankan prinsip-prinsip good governance menurut saya. Transparansi, akuntabilitas dan seterusnya itu. Ini membahayakan sebetulnya cara-cara seperti ini. Karena menimbulkan gejolak, tensi sosial naik, tensi politik naik, masyarakat gelisah. Oke. Ini kan problematik. Baik, Mbak Dita coba-coba di underline oleh Mas Ubed tadi. Silakan Mbak komentarnya Mbak. Ya,
Kalau kita bicara dari apa yang tadi sudah dibahas ya, mungkin beberapa case tadi, contoh-contoh soal gitu. Pada prinsipnya sebenarnya kalau Pak Presiden, Pak Prabowo, itu kita tahu lah gaya kepemimpinannya kan menyampaikan apa yang jadi arahan tuh sangat straightforward ya. Apa adanya gitu, nggak pakai tedeng aling-aling. Eksplisit ya. Eksplisit sekali, jadi tidak perlu kita menerjemahkan terlalu sulit begitu. Dan itu arahannya bisa dibilang semua orang bisa langsung menangkap gitu ya. Nah memang ketika kemudian itu diturunkan di dalam tataran untuk implementasi, itu interpretasi memang sangat mungkin terjadi dinamika ya, terjadi dinamika gitu. Jadi ketika kemudian apa yang jadi instruksi beliau dan kemudian di tataran implementasinya sepertinya multitafsir ya, beragam, ya ini memang bisa dibilang ini dinamikanya ya. Tetapi sekali lagi intinya adalah Pak Presiden juga pasti akan mengawal. Meskipun kemudian beliau arahnya sudah jelas, tetapi ketika di tataran implementasinya ada sesuatu yang meresahkan masyarakat atau bahkan menyulitkan, contohnya seperti kemarin LPG 3 kg ya, itu semangatnya kan sebenarnya sangat baik ya. Untuk tadi subsidi tepat sasaran, masyarakat juga menikmati apa yang sebenarnya tujuan dari subsidi gitu ya, keterjangkauan dan sebagainya. Tetapi memang ketika diimplementasikan di tataran teknis, berbeda-beda. Bisa tafsirannya bisa berbeda dan Presiden langsung bereaksi kan, berespon tentang hal tersebut. Kalau beliau tidak peduli kepada rakyat, rasanya mungkin beliau tidak akan kemudian ikut turun dan memberikan arahan yang seperti itu kan. Baik Mbak Dita, pertanyaan kami berikutnya nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, apa korelasi antara raja kecil dengan wacana reshuffle kabinet. Kami segera kembali. Mbak Dita, ini sebutan raja kecil di Kongres Muslimat NU hari Senin lalu tuh hampir bersamaan waktunya dengan wacana reshuffle. Emang ada hubungannya, Mbak? Sekarang kita coba kembalikan ke konteks raja kecil karena kan waktu itu beliau menyampaikan dalam konteks efisiensi ya, gitu ya. Kalau kami memandang ini sebenarnya lebih kepada bagaimana beliau menekankan perlunya ada kita mau berubah gitu, ya. Raja kecil ini kan biasanya kalau raja ya udah nyaman, nggak mau berubah ya, menikmati apa yang ada sekarang, zonanya sudah nyaman gitu. Nah ini kami melihat ini lebih kepada bagaimana harus mau berubah dari kebiasaan-kebiasaan lama gitu. Untuk kemudian lebih produktif, lebih efisien, tetapi produktivitasnya juga tetap bisa ditingkatkan begitu ya. Jadi ini saya melihat bukan menyasar kepada pihak-pihak tertentu, tetapi ini sebenarnya secara umum beliau mengingatkan, jangan jadi raja kecil tuh ya harus ayo berubah. Cara-cara lama yang rasanya itu tidak efisien, tidak produktif, ayo kita rubah gitu. Dan semua harus berjalan berbarengan. Beliau tuh selalu bilang kalau kabinet beliau ini kan total football ya. Kalau berjalan bareng, menyerang dalam tanda kutip bareng gitu. Kalau satu tidak bisa bergerak itu akan menjadi problem juga untuk kabinet secara keseluruhan kan. Jadi ini sebenarnya menurut kami itu pesan dari beliau tuh mari berubah. Cara pandang, kemudian juga bagaimana melihat soal efisiensi dan tata kelola anggaran. Itu yang menurut kami nilai-nilai itu yang sebenarnya ingin beliau sampaikan. Mas Eka melihatnya apakah ada rencana relate dengan rencana untuk reshuffle kabinet? Kalau reshuffle itu murni pilihan beliau lah. Kita hak prerogatif beliau untuk kapan mau dilakukan, kapan beliau mau evaluasi. Tapi dari Gerindra sendiri apakah melihat kinerja dari menteri-menteri Pak Prabowo ini sudah sesuai dengan ekspektasi? Ya itu hanya kita serahkan ke beliau lah untuk mengevaluasi. Yang jelas kita akan mendukung full apa yang beliau sedang upayakan, ini baru 100 hari dan kalau kita lihat rakyat sampai sekarang memberi kepercayaan yang sangat tinggi, terlihat dari polling kepercayaan kepada apa yang beliau sedang lakukan dan rasanya he's on the right track dan insya Allah kita akan dukung terus. Baik, kalau Mas Ubed melihatnya apakah ini ada relasi positif hubungannya antara raja kecil dan rencana reshuffle, Mas? Itu tanda-tanda. Tanda-tanda awal? Tanda-tanda awal. Jadi kayak siapa yang disasar, Mas Ubed? Hilalnya lah. Siapa yang disasar, Mas Ubed? Saya kira sudah terlihat kok di publik. Misalnya saya sebutkan ya, misalnya hiruk pikuk gas 3 kg. Artinya Pak Bahlil? Ya, saya kira tanda ya. Belum tentu loh Mas, ini tanda. Tapi kalau tanda itu makin terang, maka sangat mungkin di reshuffle. Yang kedua, raja kecil itu ya tadi saya kira ya menteri-menteri itu bisa jadi. Nah menteri yang disebut raja kecil itu memungkinkan akan di reshuffle, memungkinkan. Belum tentu jadi. Cuman pertanyaannya apakah Prabowo seberani itu?
Saya meragukan gitu. Saya masih meragukan keberanian Prabowo untuk menata ulang kabinetnya. Sekarang ini ya. Karena hitung-hitungan politik Karena atau? narasi yang diungkapkan oleh Prabowo kan saya belajar politik dari Pak Jokowi gitu. Oke. Jadi artinya pasukan Pak Jokowi masih ada di kabinet. Bagaimana dia bisa berani menyingkirkan pasukan Pak Jokowi di kabinet itu, sementara dia belajar politik kepada Jokowi. Ini problem. Yang kedua, bagaimana juga kemudian reshuffle itu seiring dengan efisiensi. Sementara jabatan-jabatan baru terus diangkat, seperti kemarin staf khusus di Kemenhan dan lain-lain. Menterinya sudah gemuk, luar biasa. Coba tirulah negara-negara tetangga kita seperti Vietnam misalnya. Efisiensinya sangat sistemik dan sangat bagus. Baik. Kalau dari Mas Huda, apakah ada catatan khusus terhadap menteri-menteri tertentu di kabinetnya Pak Prabowo? Ya, beberapa waktu yang lalu memang ditanyakan apa sih Mas usulannya untuk efisiensi. Tentu kita sampaikan bahwa efisiensi dimulai dari strukturnya. Struktur bahwa ada satu menteri yang dia mempunyai wakil menteri hingga 3. Itu sesuatu yang nggak efisien sebenarnya. Makanya kalau ingin efisiensi itu dimulai dari strukturnya. Apa ya sih Mas yang harus dilakukan gitu kan? Ya kita tidak butuh wakil menteri sebenarnya. Untuk sebuah kementerian? Untuk sebuah kementerian, karena sudah ada dirjen dan sebagainya. Karena itu sudah mewakili menteri. Dan wakil menteri ini yang menjadikan anggaran kita nggak efisien. Itu yang seharusnya dilihat sama Prabowo, bukan untuk mencabut hak-hak warga negara untuk mendapatkan kuliah gratis dan sebagainya, untuk mendapatkan beasiswa yang saya dengar ada beberapa beasiswa yang dievaluasi dan sebagainya. Nah, inilah yang harus diukur sama Prabowo. Kementeriannya sudah tidak efisien. Baik, kita akan melihat ke depannya akan seperti apa implementasi dari rencana dan juga apa dampaknya buat masyarakat dari penghematan anggaran ini. Kita akan kembali lagi berjumpa pada Kamis depan dengan topik lainnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Haikal ya. Mbak Dita, makasih ya.